Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari kolega dosen Indonesia ya, yang ada di channel ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Baik, pertanyaan dari kolega dosen yang ada di channel Kampus Kita Viewpoint adalah begini. Yang bersangkutan ini sudah selesai kontraknya di satu kampus, katakanlah kampus X gitu ya. Kemudian yang bersangkutan dosen ini ingin pindah gitu ke kampus yang lain ya, karena berbagai alasan lah kira-kira. Kemudian membutuhkan surat lolos butuh. Nah, tetapi kampus yang tadi mengontrak beliau ini tidak mau memberikan surat lolos butuh. Gimana kira-kira jawabannya? Nah, baik. Pertanyaan ini menarik dan kondisi ini yang sering kali terjadi ya di manapun gitu ya. Di Indonesia ini ya, karena memang begitu banyak kampus ya, begitu banyak kebutuhan akan dosen, dan kualifikasi dosen yang memenuhi biasanya diperebutkan oleh banyak kampus gitu. Nah, izin saya sampaikan ya pemahaman saya terhadap kondisi ini. Yang pertama yang harus ketahui, kalau misalnya sudah kontraknya itu sudah selesai, tentu mestinya tidak ada lagi ikatan antara dosen dan kampus X tadi. Ya, artinya dengan kata lain, karena masa kontraknya sudah habis ya dosennya sudah boleh pergi kemana saja gitu. Ya, nah untuk itu perlu juga dilihat klausul-klausul yang ada di surat kontrak tersebut. Seringkali yang terjadi adalah karena dikontrak sebagai dosen di kampus tersebut ya, kemudian kan dosen tersebut didaftarkan nih ya untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional ya, NIDN gitu ya. Nah, sudah dapat. Nah, karena sudah dapat dan masuk menjadi dosen tetap di kampus tersebut ya. Kemudian walaupun kontraknya sudah habis, tetapi ya NIDN-nya masih tetap ada di kampus tersebut. Nah, ini pangkal persoalannya menurut saya ya. Gitu ya. Silahkan dicek nanti teman-teman yang mengalami kondisi ini juga, dicek ya. Kalau memang ya NIDN itu masih dibutuhkan oleh kampus tersebut, tentu perlu ada pembaharuan kontrak. Dalam hal ini begini ya, saya melihatnya itu kan kontrak ini hubungan kerja antara dosen dan kampusnya. Apakah itu ya kalau misalnya pegawai kampus gitu ya, dosen kampus ya, dosen universitas gitu, atau mungkin dosen yayasan. Nah, ini kan harus jelas hubungannya seperti apa ya gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah memang tidak mau diperpanjang lagi ya hubungan kerja antara dosen dan kampus tersebut, maka dosen tersebut berhak untuk pindah. Apalagi sudah nggak ada kontrak ya kan. Nah, untuk ini memang tidak bisa serta-merta pindah karena memang butuh proses ya kan. Nah, setahu saya, sepemahaman saya, dosen tersebut masuk ke kampus yang baru ya. Ada pembicaraan, nah kampus yang baru ini kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat lolos butuh dari dosen tadi dan dari kampus yang lama gitu ya, karena memang perpindahannya kan harus jelas dari kampus X ke kampus Y gitu misalnya begitu kan, ke kampus yang baru. Nah, setelah ada kampus yang baru bisa dikeluarkan surat lolos butuh itu. Nah, ini kan skenario optimis nih ya, kalau bisa langsung bagus gitu ya. Artinya kampus yang lama langsung kasih surat lolos butuhnya ke kampus yang baru. Kemudian kampus yang baru akan mendaftarkan tuh. Kemudian ya mengklaim ya kalau nggak salah istilahnya, memindahkan nomor induk dosen nasional tadi dari kampus X ke kampus Y atau ke kampus yang baru. Itu skenario yang optimis. Nah, kemungkinan nih ya, saya nggak tahu persisnya ya. Situasinya kalau memang kemudian sudah kampus yang baru sudah mengajukan permohonan surat lolos butuh ke kampus yang lama ya, tetapi kampus yang lama kekeh gitu ya, nggak mau mengeluarkan surat lolos butuhnya. Nah, di sini menurut saya juga pangkal permasalahannya. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasan kenapa kampus lamanya tidak mau memberikan surat lolos butuh, menurut saya adalah karena memang masih ada kebutuhan menggunakan dosen tersebut ya dengan NIDN-nya menjadi dosen tetap di kampus itu. Nah, ini ya. Nah, kalau ini terjadi kan sebenarnya
kurang manis ya, nggak bagus gitu. Kalau memang masih dibutuhkan ya kenapa nggak dilanjutkan status kedosenannya di kampus yang lama gitu. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi ya, jangan hanya nyantol nama dong kampus yang lama itu gitu ya. Dan di sini makanya diberikan haknya lah kepada dosen tersebut untuk pindah dan diberikan SLB lah gitu ya, surat lolos butuh gitu. Nah di sini memang sekali lagi hubungan antara dosen dengan universitas ya, termasuk pimpinan-pimpinan mungkin program studi, departemen, fakultas, hingga mungkin yayasan ya, kalau itu bukan tinggi swasta harus bagus nih. Nah ini yang menurut saya juga harus selalu saya kampanyekan, tidak henti-hentinya bagaimana bahwa dosen itu sangat dibutuhkan ya sebagai aset ya dari sumber daya manusia dari sebuah kampus gitu. Namun demikian kan menjadi hak juga dari dosen tersebut untuk pindah dengan alasan apapun ya yang tepat, yang relevan ya. Tetapi memang yang penting caranya bagaimana agar kepindahan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah gitu ya, atau hubungan yang nggak enak antara kampus yang lama dengan kampus yang baru dan juga si dosen tersebut ya. Nah ini semoga bisa menjadi solusi ya kan. Kalau saya selalu diskusikan, negosiasikan, musyawarahkan gitu dengan kampus yang lama maupun dengan kampus yang baru. Mungkin juga tadi kalau memang kampus yang lama masih membutuhkan NIDN dari dosen tersebut dengan berbagai macam alasan ya, misalnya akreditasi atau memang mungkin masih dibutuhkan untuk mengajar sampai semester itu habis. Nah minimum ya dosen tersebut akan bertahan ya, stay di situ sampai semester itu selesai misalnya gitu. Baru semester depannya baru dipindahkan. Gitu ya. Nah, pengaturan antar kampus menurut saya itu adalah ranah pribadi gitu ya. Tentu pindah itu haknya dosen. Tetapi kita bisa bayangkan kampus yang mengontrak pertama atau mempekerjakan yang pertama tentu sudah melakukan investasi ya kepada dosen tersebut ya. Investasi itu luar biasa loh. Tidak hanya soal gaji, kompensasi, benefits, tapi juga mungkin mendidik mereka, mungkin mengirimkan tugas belajar, nah sehingga ada ikatan dinas dan lain sebagainya. Dan ini harus diperhatikan, apalagi kalau memang itu sudah bertahun-tahun, ya kan? Tentu tidak mudah untuk melepas begitu saja dosen tersebut ke perguruan tinggi yang baru. Nah, sekali lagi ya, memang ini termasuk kerumitan birokrasi pendidikan tinggi kita, dosen di nasional ya, yang memang tidak bisa kita selesaikan hanya sendirian, tetapi tentunya masih bisa dibicarakan lah mana proporsi-proporsi yang bisa dikerjakan di ranah mana gitu ya. Kalau misalnya mentok juga ya saya mendorong dosen tersebut untuk datang ke LL Dikti ya kan setempat ya, khususnya kalau untuk perguruan tinggi swasta ya. Dan kalau memang sangat rumit juga ya harus pergi ke Dikti ya gitu, mungkin ke urusan ketenagakerjaan dosen gitu ya, mungkin mendiskusikan masalah ini seperti apa bisa diselesaikan dengan baik tentunya. Demikian ya sedikit sharing saya. Kalau teman-teman juga punya pandangan, yang punya pengalaman atau yang tanya tadi di channel saya kemudian sudah mendapatkan solusi, alhamdulillah gitu ya. Silahkan kita bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga punya kondisi yang sama gitu. Nah, gimana pendapat teman-teman dosen Indonesia? Bolehkah ya? Wajarkah satu dosen pindah dari satu kampus ke kampus lain? Itu haknya dosen tersebut. Apakah juga ada hak dari kampus untuk menahan, untuk tidak memberikan surat lolos butuh? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Sukses buat kita semua para dosen Indonesia. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang ya. Dan juga bagikan info-info seperti ini yang bermanfaat ya insya Allah kepada dosen pemula atau dosen baru. Ingat, no shortcut untuk jadi guru besar atau profesor ya. Sama-sama yuk kita berjuang berikan yang terbaik untuk menggerakkan 1000 guru besar baru di Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.